Assalamualaikum Ini warahmatullahi semeyos, semeyos. Udah bodi ngetan. Oh ya sudah so. Kelewatan. Mungkin ini lo jaketnya. Si angkat kok. Oke. Kelewatan terus sampai kuri. Hari kacang hijau. Oke. Hati-hati deh. Syukur alhamdulillah taat intinya dan dosa-dosanya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala subhanallah adfik nafaqo sapa sira ya adam bi adam kunfik mongko bakal ganti sapa sira arek Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wahai anak Adam, berinfaklah. Yes. Oke. Maka setiap sedekah yang kalian keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis memberikan pelajaran bagi diri kita adalah kita dianjurkan dalam hidup banyak infak, Sedekah. sesuai dengan dalil yang tadi al-yadul mulia khairum minal yadis sufur. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di Bawah. Tangan di atas itu adalah tangan yang memberi, suka memberi. Kenapa kok kita harus infak? Satu, setiap diri kita ini ketika sudah dikenalkan oleh Allah dengan Islam, dengan iman. Tapi ada satu ayat di sisi Allah, satu firman di sisi Allah, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah kebaikan di dalam suatu agama kecuali apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kita ini menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Intinya ketika kita mau berbagi, di situ letak kita akan mendapatkan sebuah kebaikan yang sangat. Nopo malih memberikan barangnya itu sesuatu atas barang yang kita cintai. Nah, sekarang ini itu pelajaran. Kira-kira ketika kita ini sedekah, itu biasanya memberikan barang yang masih dicintai atau barang yang sudah dipakai. Rata-rata yang sudah tidak dipakai dikasih.
Padahal kita ini ketika nilai sama-sama, tapi nilainya akan berbeda. Ketika kita berhadapan dengan kalau kita beli apa itu orang dengan barang yang sangat kita cintai, levelnya akan berbeda, nilainya akan berbeda. Dan kita harus yakin setiap apa yang kita berikan dan jalan Allah itu ketika kita sudah memberikan jalan Allah, maka nilainya akan tinggi. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya, dan tidak ada satu barang yang kita infakkan di jalan Allah kecuali apa? Fahuwa yukhlifu. Allah akan mengganti. Jadi yang pun berarti apa? Memang kelihatannya wong Roman itu kayak dunia ini tapi di balik itu ternyata Allah melipat gandakan kebaikannya. Bisa jadi wong rata-rata itu bukan tambah melakar tapi tambah sok. Yang terjadi seperti itu. Ya, karena ada yang sedang akan diganti oleh Allah. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa seperti itu? Di ayat yang lain, man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Mandal lagi, mandal sampai wong, daladi kan, utawi ngake dikuyuk korido, nyili sokongan, apa itu sokong, korban kawan, Wayudai bahu mongko bakal apa? Wayudai bahu lahu, kok bakalnya pakai? Bakal melipat gandakan jauh melipat awan melawan nopo iklan kasih kakek Allah yang insyaallah itu yang komentar dan ngeker yang sebulan beber wa ilaihi al insyaallah itu insyaallah berubah. Jadi ketika kita ini memberikan apa-apa harta kita, apapun yang kita berikan ya, terutama di jalan Allah, maka yang dengan harus ini maka Allah akan melipat gandakan untuk kebaikan yang kita lakukan dengan iklan yang banyak. Ya, contohnya satu kebaikan dikalikan 10, dikalikan 7, dikalikan 7 lah. Ini contoh ya. Ini contoh. Maka ketika kita ini memberikan sesuatu yang kita infak, maka untuk contohnya untuk barang yang bermanfaat dan bisa tambah. Jadi ketika kita merelakan harta kita, tenaga kita, berinfak kepada Allah, Allah akan memberikan ganti dengan yang dikatakan 10, 7, sampai dikatakan 100. Hingga. Dan ini merupakan perintah kita untuk mau Sedekah. Kalau kita tidak mau berbagi, ada beberapa pelajaran di yang lalu. Ketika kita tidak mau berbagi dengan orang, berarti wong sing penting. Maka apa? Siap-siap kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya Allah. Wow. Dan salah satu ada beberapa surga itu pintunya dan bisanya orang yang masjid tidak boleh naik. Maka kalau kita termasuk orang di masjid, akan berjuang. Selain kalau kita tidak mau berinfak, ingat kita sih terangkan lagi
Wa an Abi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dawuh la min yaumun yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduna." Tidaklah setiap pagi setiap pagi kalau ada seorang hamba itu keluar, ingat ada dua malaikat yang keliling sambil berdoa. Ada malaikat yang keliling sambil berdoa. Diberikan kepada siapa? Salah satunya Allahumma waktu ya Allah, berikan ganti kepada orang sing loman. Jadi kemudian malaikat itu dua malaikat ini, yang satu itu ya Allah, berikan ganti kepada orang sing loman. Bahasa Jawa Yang bodoh. lainnya Allah mengungsikan apa? Kemudian apa? Kalau anak mau sing mengungsikan akan rusak awal. Duh. Itu malaikat. Ya Allah. Jadi setiap pagi malaikat itu akan berdoa seperti itu. Ya. Jadi setiap pagi Allahumma waktu yang munfikon kalban, berikan ganti yang lebih hebat bagi orang si loman. Yang lainnya ya Allah, tolong kau rusak bagi orang yang loman. Makanya kalau jenengan lihat orang si loman itu biasanya bukan tambah kelas datanya, tapi semakin bertambah, ya, semakin bertambah, semakin bertambah. Secara fisik kelihatan, bahkan kelihatannya tambah kelihatannya. Masih ingat ada satu cerita di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika ada seorang umatnya itu meminta kepada tak tukar oleh Nabi Musa. Nabi Musa yang dia letak di misi Allah. Iya, tolong Nabi Musa, saya ini didoakan bagi orang kaya. Apa kata Nabi Musa? Pak Musa kami tak ada Boten. Lagi baru. Kenapa? Karena banyak yang diurus. Makanya salah satu kali itu menikah Nabi itu Nabi Muhammad itu adalah Nabi minta dijadikan orang yang Miskin. Gampang urusan. Kenapa orang miskin? Itu mungkin dikasih, bisa meloponi. Mau nggak beli apa? Nah, tapi kalau orang kaya akan ditanya, hartanya didapat dari mana? Dengan cara bagaimana, kemudian apa dibelanjakan ke. Tapi dia orang sing miskin kan tak boleh dulu nih, bukan kita kon, makanya itu suatu ketika ada seorang umatnya Nabi Musa itu minta didoakan menjadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa itu ngapusi dia suka lagi nyawa jadi orang biasa-biasa. Bukan, bukan. Itu dari orang suci. Apa tujuannya? Obsesi ini orang kaya dari orang suci. Karena dengan menjadi orang kaya, saya bisa melakukan perbuatan yang mungkin tidak bisa dilakukan. Jadi orang suci kan bisa, kalau sudah punya kecekel lama, dan duit kecekel tangan. Coba kakak. Ya, kayak uang itu kecekel duit, itu bisa sembarangan. Ya benar,
Tapi nek gak duwe ibadah itu rada ya takut. Ya. Akhirnya kok sakit lah. Ya wis. Akhirnya matur ke Gusti Allah. Dan kalau mau saya kemudian dapat jawaban, dia gak mau tak kayak apa. Kayak dunia jadi Gusti Allah. Tapi syaratnya apa? Mungkin hanya cukup 1 tahun saja. Cukup 1 tahun. Ternyata dikasih. Zaman Nabi itu dinten yang tahun. Ternyata apa? Bukan tambah habis, tapi hartanya Tuh, saya semakin mencet mana meningkat. kak Papa? Tuh, betul. Lewat hari, minggu, bulan, tahun, sudah melewat 1 tahun. Akhirnya sampai melewat lebih dari 1 tahun, bahkan sampai 5 tahun, makinlah. Itu kemudian Nabi Musa ini tanya sama ya Allah, dulu itu panjenengan mau ngasih uang sama si bulan, itu kan selama 1 tahun jawabannya. Tapi sekarang kepada Allah, belum sampai 1 tahun dan bisa lebih 1 tahun. Ternyata kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya dan Nabi Musa alaihissalam. Memang saya dulu ngasih waktu untuk menjadi orang kaya 1 tahun. Ternyata lewat 1 pintu rezeki yang diberikan. Ternyata setelah berjalannya waktu, orang ini melakukan perbuatan yang bikin saya mati. Apa itu? Orang itu betul-betul loman, tetanggakan dirinya budi gereja. Padahal sifat loman itu sifatnya Gusti. Ya. Jadi apa? Satu sama Allah dikasih kesempatan sampai lebih 1 tahun bahkan sampai 5 tahun masih aktif membantu. Dan inilah salah satu fadilahnya orang yang berinfak. Hartanya itu akan gak dimauan. Setiap harta yang ada pada diri kita semuanya jadi bertanggung jawab dan diberikan lain. Salah satunya jadikan harta yang kita miliki itu menjadi sebab Allah itu adalah diri kita dan keluarga. Siap untuk loman ya. Siap. Siap untuk loman Oke. Dan loman itu siapa? Yang pertama loman itu dari